السلام علينا وعلى عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala ta'ala min kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwatullah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahli tahlil yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puji dan pujian milik Allah untuk Allah dan juga untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat karunia inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas kebiasaan yang lurus dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Itu sekarang di bab masih yang kemarin, yub'atsu kullu nabiyyin alaman alaihi. Itu tiap-tiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana dia pada posisi kematiannya, masih di bab itu. Jadi saben-saben puluhan dengan setuju benda karena dipun kita akan saking alam barzah, atau masing-masing itu semuanya nanti kalau dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur sesuai dalam keadaan pas posisi meninggalnya. Begitu. Kemarin disebutkan oleh hadis Nabi. Kami ulangi supaya yang ketemu. Kemarin kan dijelaskan oleh hadis Nabi, yaitu riwayat dari Jabir bin Abdullah. Allah berkata, yaitu Jabir sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi bersabda, Nabi sanjang, yub'atsu kullu abdin ma mata alaihi, akan dibangkitkan tiap-tiap hamba sesuai dengan keadaan bagaimana dia matinya. Benjar merupakan dengan historia dibangkitkan, kalau menulis di sini berarti sesuai dalam keadaan matinya. Paribasan benjar karena dengan meninggal pada posisi lagi ngaji, ya bangkit dari alam kubur ya kali-kalanya seperti lagi hidup di majelis taklim. Ini semua tuh dengan itu ya Pak. Berarti posisinya di itu. Dan berikutnya, mainkan itu sudah disinggung. Dan juga Allah melalui lisan Rasulnya, itu riwayat dari Abu Hurairah berkata Rasulullah di posisi yang pertama bisa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seorang yang meninggal di jalan Allah, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yub'atsu, dia akan dibangkitkan dengan posisi lukanya atau darahnya, dan baunya berbau wangi seperti misik. Ini yang isinya ya, kemarin tadi sudah. Jadi yang meninggal tatkalanya kemudian meninggal dalam posisi berperang di jalan Allah, jadi dia dibangkitkan dalam keadaan posisi seperti itu. Panjangnya pengen ini nanti apa? Nanti dari lembar saya. Pengen apa? Sujud ya, Masya Allah. Sujud
Sini aja lagi pagi ya. Dan sekarang berikutnya, sekarang itu menurut hadis Nabi bahwa telah meriwayatkan yaitu Abu Hanbah, berarti dari Abu Hanbah Ibrahim bin Hanbah. Ada sebenarnya telah menyebutkan kepada kami yaitu Anas bin Malik, berarti dari Anas bin Malik hadisnya. Qala berkata yaitu Anas bin Malik, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata sakram fa innahu yu'ayyinu malakul mauti sakram. Siapa saja yang mati dalam keadaan mabuk, siapa saja yang mati dalam keadaan mabuk, sampai itu mabuk, kan lucu-lucu banyak satu kejadian fenomena di tengah-tengah masyarakat kita, meninggal tapi hari kalanya kemudian dia mabuk, mobilnya akeh, 5 botol nasi minum, sampai lagi banyak numpak motor ngebut nabrak kumpulan tusuk, tapi sini 10 tahun terus mati. Nah, maka orang yang seperti ini mati dalam keadaan mabuk, kelak malaikat maut datang menjemput nyawanya juga dalam keadaan mabuk. Kalau menurut hadis ini, malaikat maut datangnya juga menjemput nyawanya dalam keadaan mabuk seperti itu. Wa yu'ayyinu mungkaran wa nakirun sakran. Dan juga nampak pula malaikat mungkar, yaitu malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir juga dalam keadaan mabuk. Kira-kira kita dan mungkar dan nakir mabuk, ketika dia mengumpulkan dada besi kepada orang yang meninggal dalam kondisi mabuk, seru apa rasanya? Seru. Yang orang ini ya. Lantas di dalam hadis ini, wajib masuk yaumul kiamat, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan mabuk nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, bangkit dari alam barzakh. Kalimatnya seperti itu. Sakron dalam keadaan mabuk juga, berarti dia bangkit dari alam kubur, dia dalam keadaan mabuk. Nyuci malah kadang-kadang sing jenengane wong mabuk, senangane mabuk, nasi menjadi cita-cita. Nanti ketika kemudian saya mati, terbukan dengan ganja. Ibu yang ngomong, silakan dengan air whisky. Whisky nggak bisa kan? Whisky jenis minuman kekuburan saya. Seperti itu. Ini kan sebenarnya namun begitu ini. Berarti kelak pada siang dia akan bangkit dari keadaan mabuk. Itu menuju illa hendaki, menuju parit fisyuti jahanam yang ada di tengah-tengah jahanam, namanya juga sakron. Jadi parit jahanam di tengah-tengah neraka jahanam menurut kitab ini namanya sakron. Sakron yang ini mabuk. Jadi besok ada parit di tengah-tengah neraka jahanam namanya sakron. Lantas fihi di dalam sakron itu, yaitu mata air yang mengalir darah. Jadi sakron itu jenis mata air di tengah-tengah neraka jahanam yang mengalir sungai darah. Jadi ngasih minum banyu darah. Dan sekaligus layakunu lahu ta'amun, dan juga tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada minuman kecuali cairan darah itu. Bahkan kalau melihat hadis yang lain, yaitu isi di dalam, yaitu makanan untuk penduduk neraka diantaranya adalah cairan minuman sejenis sanduran nanam, darah, dan bekas luka penduduk neraka. Kamu bilang juga ya. Dan ini kan menunjukkan setiap orang yang meninggal nanti bangkit dari alam barzakh itu sesuai bagaimana dia dalam keadaan mati. Saya pengennya tinggal lagi yang apa? Nah, bisa Allah sujud, masya Allah ya.
Nasib berarti punya sampean upaya yang habis sujud tinggal dari sisi Rasulullah. Dan berikutnya adalah berarti anak lebih kuat di sini sih daripada aku sih. Kayak yang bikin aku kita nggak sekolah gitu. Dan berikutnya, sekarang kalau orang yang bertarbiyah, sama yang bertarbiyah kan berarti dia lagi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya, terutama dia sedang melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada kita semuanya sehingga kita bisa menunaikan ibadah haji. Kan harapan kehidupan yang sendiri kan semangat. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas, "Anna rajulan kana ma'a Rasulillah." Suatu saat ada seorang laki-laki bersama Nabi sedang muhrim. Ana istilah muhrim, ana istilah mahram. Jangan aja salah ya. Kadang-kadang kan salah ucap. Sing jenengan yang muhrim berarti orang yang sedang berihram, menggunakan pakaian ihram yang pakaian haji, jadi jenengan pakaian sing putih-putih kayak jenengan yang muhrim. Tapi yang mahram adalah wanita-wanita atau orang-orang yang harus untuk dinikahi, jenengan mahram. Jadi yang suatu saat jenengan ngomong kudu muhrim, apa? Kudunya kudu mahram, bukan mahram. Bukan istilahnya bukan muhrim. Nah, suatu saat yaitu Ibnu Abbas bersama seorang laki-laki itu sedang berihram. Lantas tiba-tiba hewan tunggangannya menjatuhkannya. Kemudian dia jatuh terpental dari hewan tunggangannya tersebut. Sehingga hewan itu menginjak atau menerjang leher penunggang itu yang sedang ihram. Akhirnya mulai laki-laki itu mati. Lagi muhrim, dia sedang berihram, naik kendaraannya kemudian menjatuhkan dirinya, tapi hewan tersebut menerjang lehernya kemudian mati. Dia mati dalam keadaan sedang bertanda. Lantas pada saat itu pamata kemudian laki-laki itu mata, faqala Rasulullah bersabda, "Insilu bima'in wa sidrin." Kata Rasulullah, mandikan dia dengan air bidara. Mulanya kan hadis Nabi yang namanya memandikan jenazah orang tumbang, tapi bawa bidara. Besok tadi sudah kalau meninggal sampai orang boleh kembang sepatu, bunga mawar, terus telur, kelor, atau yang lain-lain. Tapi dengan cari yang namanya daun bidara. Hari ini banyak di kaum muslimin yang sudah menganak jenis daun bidara. Enak. Zaman saya ini zaman saya ini sih nanti daun bidara. Dan berikutnya, wakafinuhu kafanila, ini berbeda. Jenazah yang mati dalam keadaan berihram dengan jenazah yang mati biasa. Kata Rasulullah, kafani dengan pakaian ihramnya. Berarti orang perlu ngambung tapi pakai, yaitu dia dikafani dengan yaitu kain yang digunakan untuk berihram. Lantas berikutnya, walatamasuhu bitayyi, dan jangan kemudian bitiri, jangan kemudian kau berikan wangi-wangian. Karena orang kalau meninggal dalam keadaan ihram masih disuruh wangi-wangi. Beda dengan meninggal biasa. Kalau meninggal biasa kan kita disuruh untuk memberikan wangi-wangian. Gelar morinya, kain kafannya kemudian digelar. Kalau untuk perempuan 5 lapis, kalau untuk laki-laki 3 lapis. Diolesi minyak wangi. Ini untuk yang mati biasa. Tapi kalau untuk yang mati sedang berihram, jangan tidak perlu memberikan dia minyak wangi. Ini maksud saya sampean rombongan wong injek menggaji kabeh terus anak sing meninggal. Pas lagi
ihram. Maka dengan kafan dengan kain kafan itu, yaitu dengan kain kafan baju ihramnya. Jangan kemudian diberi wangi-wangian. Wala tahmalu ra'sah, dan jangan kemudian menutup kepalanya. Ini bedanya orang mati kalau posisi muhrim atau sedang ihram, aja ditutupi kepalanya. Next mati biasanya ditutup, dipotong. Tadi ya, kalau mati dalam keadaan ihram tidak ditutup bagian kepalanya, tidak diberi wangi-wangian, kafani dengan pakaian yang digunakan untuk ihram. Sampai anak sih kayak ini gak kaki ihram, sopo ya, ya kepengen ini aja siki ya. Itu siki nggak sebelah, pengen barang di situ ya. Lantas kata Rasulullah, fa'innahu, kenapa seperti itu? Fa'innahu yub'asu yawmal qiyamati mulbiyan. Karena sesungguhnya orang yang sedang berihram nanti kelak dibangkitkan pada hari kiamat atau dibangkitkan menuju alam mahsyar, dia dalam keadaan bertalbiyah. Oh, seperti itu. Besok dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Sampai yang bertalbiyah kayak singkat baik, bersih kalau baik, atau dengan kata lain dia sedang menunaikan rangkaian ibadah haji. Talbiyah kayak baik, bersih kalau baik gitu. Insya Allah ya. Berarti ngesuk nang dina hari tak kalah dibangkitkan dari alam masjid alam dasar menuju alam mahsyar. Kalau ada orang bangkit dari alam barzakh dia bertalbiyah, dia berarti meninggal dalam kondisi dulu bertalbiyah. Sampai ke kayak ini ngasih siki. Wong siki nantinya bertalbiyah kan ada. Daftar ya apa? Dan berikutnya, ini kondisi yang disebutkan di dalam hadis. Sekarang itu kondisinya para muadzin. Nah, sekarang khusus orang-orang yang dulu di dalam kehidupan dunia sering adzan, terus meninggalnya juga dalam keadaan posisinya dia telah menunaikan adzan atau menunaikan kewajibannya untuk memanggil orang sholat. Ini adzan disebutkan di dalam hadis Nabi. Riwayatnya dari Ribat bin Kasir, dari Zubair dari Jabir. Qala berkata, innal mu'adzinina wal, yaitu sesungguhnya orang-orang yang adzan atau orang-orang yang sedang bertalbiyah. Sungguhnya orang-orang yang adzan atau bertalbiyah yang menunjukkan yaumul qiyamati min kuburihim, dia akan keluar dari kubur-kubur mereka dalam keadaan mereka sedang beradzan, dan juga sekaligus orang yang bertalbiyah dia bertalbiyah. Jadi esok wong sing tukang adzan bangkit dari alam barzakh dikirim menuju alam mahsyar, dia juga dalam keadaan beradzan. Betul ya? Tandanya menunjukkan apa? Tandanya menunjukkan wong sing muadzin ke tandanya mulia. Seakan-akan ini golongan ya. Kalau itu berarti kesempatannya langkah di muadzin. Ini bisa kemudian menjadi satu sisi kemuliaan di sisi Allah. Tatkala dibangkitkan dari alam kubur, dia dalam keadaan masya Allah berada. Oh, masya Allah ya. Isu ketemu berarti situ ada yang diulang. Oke, dan baik. Meninggal juga setelah menunaikan adzan, masya Allah. Lantas berikutnya